Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu dosen penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Dia Cahyani, SEMM dengan NIDN 0711057106. Saya merupakan dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Maijen Sungkono. Video ini saya susun sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan salah satu praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan kode EKM 50322. Mata kuliah ini memiliki bobot yang terdiri dari 1 SKS teori, 1 SKS praktek atau program solving yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang komprehensif kepada mahasiswa. Saya jelaskan untuk deskripsi dari mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan adalah sebagai berikut. Bahwa mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan mempelajari teori, konsep, dan teknik sistematis dalam memilih alternatif solusi terbaik untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Mata kuliah dibekali untuk mahasiswa keterampilan analisis, pemahaman psikologi dalam hal bias atau neuristik, dan metode kuantitatif untuk menghadapi berbagai kondisi di lingkungan organisasi yang kompleks dan tidak pasti. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran ini menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL berbasis case method dan project based learning. Pendekatan ini menempatkan mahasiswa sebagai pusat proses pembelajaran sehingga mereka berperan aktif dalam menemukan, menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam dunia nyata. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui kombinasi ceramah interaktif, diskusi kelompok, analisis studi kasus, presentasi problem solving, serta penyusunan proyek dalam pengambilan keputusan. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai teknik pengambilan keputusan, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir yang kritis, analisis, komunikatif, kolaborasi, kreativitas, serta keterampilan dalam pengambilan keputusan yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan dunia usaha saat ini. Adapun materi yang kita pelajari dalam mata kuliah pengambilan keputusan adalah 1. Konsep pengambilan keputusan, 2. Tipe-tipe keputusan, 3. Model pengambilan keputusan, 4. Jenis dan kondisi pengambilan keputusan, 5. Teknik pengambilan keputusan, 6. Alat analisis pengambilan keputusan, 7. Pendekatan resiko atau distribusi probabilitas, 8. Pohon keputusan, 9. Keputusan kelompok, 10. Pengambilan keputusan dalam situasi konflik, 11. Pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran SDM dan keuangan, 12. CBA atau Cost Benefit Analysis, 13. Analisis Markov, 14. Simulasi Monte Carlo. Dalam pengajaran teknik pengambilan keputusan, saya menggunakan buku referensi yang diterbitkan Giri Prapanca pada tahun 2024 yang merupakan buku karya dari dosen Fakultas Ekonomi Universitas Maijen Sungkono. Adapun dalam hal penilaian,
Untuk mata kuliah pengambilan keputusan, 10% adalah dari absen, 20% dari tugas kelompok atau tugas pribadi, 30% dari UTS, 40% dari UAS. Dalam capaian pembelajaran, program studi pengambilan keputusan adalah mendukung lulusan dari program studi manajemen khususnya pada aspek kompetensi umum dan kompetensi khusus. Kompetensi umum, mahasiswa diharapkan mampu menguasai semua metode penelitian pengembangan ilmu manajemen sebagai dasar dalam melakukan analisis pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah organisasi secara ilmiah dan profesional. Kompetensi khusus, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi-fungsi manajemen dalam mengelola organisasi, serta mampu mengidentifikasi, menganalisis, serta memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan bisnis organisasi yang dihadapi setiap kelompok atau orang. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa akan mampu menyusun laporan dalam proyek pengambilan keputusan yang dihadapi secara komprehensif sebagai dasar pertimbangan dalam mengelola kegiatan entrepreneur maupun investasi, dan juga mahasiswa diharapkan akan mampu melakukan analisis terhadap semua permasalahan yang terjadi dalam setiap aspek secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Mata kuliah ini disusun dalam beberapa pokok bahasan yang relevan. Untuk itu, mari menyaksikan video pembelajaran dari mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan sebagai berikut. Untuk itu, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi 3 untuk mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan. Dan pada bab 3, sebelum kita membahas, kita review dulu untuk pertemuan yang kedua dengan judul tipe-tipe pengambilan keputusan. Ibu flashback sebentar untuk yang tipe pengambilan keputusan. Kalau tipe pengambilan keputusan ada 3 cara untuk mengenali tipe apa yang harus kita ambil keputusannya. 1, berdasarkan manajemen adalah 1, pengambilan keputusan terprogram atau terstruktur. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan yang tidak terstruktur atau terprogram, ya. Kalau yang tidak terprogram biasanya jangka pendek, kalau terprogram jangka panjang. Kalau kita mengenali dari segi manajemen, itu adalah pengambilan keputusan strategis, taktis, operasional. Kemudian yang ketiga, kita pengambilan keputusan berdasarkan jumlah orang, individual dan kelompok, ya. Kemudian coba kita bahas sebentar untuk pertanyaan dari bab 2, ya. Kita mudah mengenali dari 3 cara mendekati pengambilan keputusan berdasarkan tipe. Kalau kita mau mengambil tipe keputusan apa yang tepat yang bisa diterapkan untuk menentukan lahan pertanian yang produktif. Coba, siapa yang bisa? Ya, oke, silakan. Jadi untuk pemilihan bahan yang produktif itu tidak bisa mendapat pilih karena mengalir ke panen dan hasil atau uang petani selama 10 sampai 20 tahun tidak sesuai proses. Terus? Yang paling tepat adalah operasional plus MCB atau Integrated Business APB. Itu menggunakan pendidikan nasional ini. Untuk tipe nasional scoring model dari 4 bisa digunakan oleh BPN, Dinas Pertanian, misalnya. Di
mana harus menilai dari banyak kriteria lalu diberi obat dan terus dihitung skornya dengan Iya. 5 kriteria utama yang namanya sebelumnya terus di kriteria bolos maka penting kesederhanaan dewa hitungannya itu bisa karena langsung ke semuanya untuk akses area aplikasi 25% dalam pengaruh itu dengan Oke. akses jalan pengawasan 20% itu untuk distribusinya itu mahal dan jadinya rugi. Lalu untuk topografi 15% karena untuk erosi dan susah untuk traktor jalan. Lalu untuk status lahan sertifikatnya 10%, di mana sengketa kalau ada sengketa itu jadinya rugi. Lalu hasilnya adalah A dengan skor 85 dan B skor 72, maka pilihan A transparan dan bisa diaudit. Untuk tipe kedua yaitu konsultatif T2, tapi kami dilakukan yang memutuskan kepala desa dan penduduk pertanian kelompok tani penduduk bersama, lalu penduduk menjelaskan data dan tanah petani memberitahu jika ada lahan banjir itu dipakainya ketika program bantuan lahan dari pemerintah supaya petani merasa dilibatkan dan mau merawat lahannya. Dan yang ketiga yaitu tiktok kognitif rasional ini itu biasanya digunakan oleh petani kecil setelah dana terbatas. Petani yang mungkin melakukan uji lab selama 10 lahan dan ada gambar yang bisa dicek. Jadi yang pertama ada warna tanah hitam, yang kedua dekat dengan sungai, yang ketiga panen itu bagus. Itu digunakan untuk membeli 0,5 hektar untuk kita sendiri dengan tujuan untuk produktif, bukan untuk paling produktif. Untuk tipe yang sama tidak tepat, yang pertama adalah otoriter A1 itu dengan bupati memberikan strukturnya seperti lahan bagus atau tidak produktif. Yang kedua intuitif memilih yaitu memiliki resiko yang tinggi. Yang ketiga adiktifkan dengan adanya lahan kosong yang dijual ke masyarakat untuk menjadi lahan sengketa. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk teman kalian. Terus, tahap-tahap apa yang bisa diambil untuk mengambil keputusan yang tepat? Ayo, siapa yang bisa? Oke, apa? Buat menjadi tipe keputusan yang tepat dan tak salah saya maka kerangka biru yang tersebut Oke. ada gejala besar yaitu salah satu diagnosa situasi kayak scan biru kondisi lapangannya yes atau no, tujuannya untuk masalahnya seberapa penting dan akhirnya gimana. Tujuh pertanyaan diagnosanya yaitu 1. Kualitas keputusan penting untuk bidang operasi yang selamat warna spanduk sama dengan begitu. 2. Komitmen kerja ini harus komit jalan enggak. Contohnya bagi SUP kerja sama dengan yes, pesan nasi padang sama dengan no. 3. LI leader info itu cukup ada rekam atau enggak yes, enggak perlu nanyain. 4. S problem struktur masalahnya jelas terus ada SUP-nya enggak yes dan gampang tulisin sendiri. 5. CP komitmen probability
Kalau kamu putusin sendiri, kita enggak kamu sama dengan bahaya. Nanti kita berhasil. Nah, si goal tujuan tim sama kayak tujuan organisasi enggak, kamu sama dengan harus dibagi biar sepemikiran. 7. Ego konflik. Kalau kumpul tim bakal berantem enggak, yes sama dengan penting jangan G2 bisa diblok. Tahap 2, pilih gaya atau tipe keputusan. Mohon keputusan biru Yenton nanti keluar rekomendasi gaya. Hasil diagnosa tipe keputusan tempat artinya UR sama dengan RO A1 otoriter menunjuk sendiri cepat tidak berpikir. UR sama dengan yes, LI sama dengan yes, R sama dengan no. A2 otoriter kita instruktif tapi yang pusing. UR sama dengan yes, R sama dengan yes, sama dengan no. C1 atau C2 konsultasi, ngobrol atau rapat sama dulu baru kamu diskusi. UR sama dengan yes, DI sama dengan yes, G2 grup atau konsensus rapat persetujuan sampai semua sepakat. Tahap 3 eksekusi plus evaluasi. 1. Eksekusi jalan sesuai juga yang memilih. Kalau A1 yang datang sendiri, kalau kedua yang fasilitas rapatnya biar enggak gugur. 2. Evaluasi harus keputusan jalan cek 2 hal. 1. Hasil yang benar enggak. 2. Info kedua atau gagal berarti salah lagi. Nulis gampang 3 detik cepat mas coping. 1. Butuh cepat tidak perlu tim coping. A1 A2 otoriter. 2. Butuh bagus meski harus coping. C1 atau D2 atau D2 konsultatif sampai Jadwalasi berlaku tentang yang tadi 1 R sama dengan yes panen 20 tahun. 2 CR sama dengan yes petani harus rawat. 3 RI sama dengan no kamu gak ambil tangan. 2 hasil D2 konsultatif kumpulin menyeluruh terus petani baru musim. Dari urutannya diagnosa 7 pertanyaan sampai jawab ke pembangun rerum atau eksekusi sesuai gaya. Oke, ya kita ambil keputusannya apa? Kalau untuk melihat tipe keputusan yang tepat, 1. Pastikan identifikasi masalah, ya. Yang terakhir harus evaluasi hasil. Jadi kita harus sesuai SOP dari perusahaan masing-masing. Oke? Oke. Tepuk tangan ya.